Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin, di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Mendengar jawaban Chen Wen yang mengatakan dia masih ada pekerjaan di Pulau Jiu-Jitsu ini, Matriark Pang Peksim sangat penasaran, dengan kekuatan Chen Wen saat ini, buat apa dia melakukan hal yang tidak berguna di alam 10.000 besar ini. Maaf Tuan Muda, kalau boleh saya tahu, apa yang ingin Tuan Muda lakukan di Pulau Jiu-Jitsu ini? Ada hal yang bisa diceritakan, dan juga ada yang tidak bisa diceritakan. Saya memiliki misi lain di pulau ini. Pang Peksim tidak berani mendesak Chen Wen untuk memberitahunya apa misinya, karena dia tahu, orang yang memiliki kekuatan mengerikan, pasti memiliki misi yang juga mengerikan juga. Tuan Muda, kalau boleh tahu, siapakah nama Tuan Muda? Dan setelah misi ada di pulau ini terselesaikan, apakah Tuan Muda bersedia singgah ke sekte teratai dewa kami? Mendengar kembali matriark itu mengundangnya, Chen Wen terdiam sejenak memikirkan rencananya setelah mengunjungi tempat misterius selanjutnya, yaitu menghancurkan sekte Dewa Iblis Mochu. Beberapa saat kemudian, Chen Wen menganggukkan kepalanya karena dia juga membutuhkan informasi tentang sekte Dewa Iblis Mochu. Baiklah, setelah misi saya selesai, saya akan mengunjungi sekte Anda. Tuan Muda, terimalah giok formasi ini, agar ketika Tuan Muda sampai ke wilayah sekte kami, maka kami akan segera mengetahuinya, dan apakah Tuan Muda bersedia membawa kedua murid saya atau kalau tidak satu pun boleh. Matriark sekte teratai dewa menyodorkan sebuah token giok setengah telapak tangan dan kedua muridnya kepada Chen Wen, dan Chen Wen langsung menerimanya giok itu tanpa malu, tapi ketika dia mendengar membawa kedua murid matriark ini, Chen Wen sedikit canggung. Apalagi ketika kedua gadis murid matriark Pang Peksim langsung merona pipi keduanya, sikap dingin mereka langsung lenyap. Chen Wen menatap kedua gadis ini dan memang harus diakuinya, keduanya memiliki paras yang luar biasa cantik dan tubuh yang sangat mempesona, tapi tidak perlu, karena misi saya sangat berbahaya, saya tidak bisa membawa beban dan mencelakai murid-murid senior dengan mengikutiku. Tapi Tuan Muda, kedua muridku adalah gadis yang sangat berbakat, Tuan Muda tidak akan rugi bila kedua muridku mengikuti Tuan Muda. Chen Wen melihat tubuh kedua gadis itu dan menganggukkan kepalanya mengakui, bahwa kedua gadis ini memang luar biasa berbakat, tapi untuk saat ini, masih belum cukup kekuatannya bila ingin mengikutinya. Nanti saja, setelah misiku selesai, aku akan memikirkannya kembali, mohon maaf senior, aku permisi. Chen Wen lalu melesat naik ke langit lebih tinggi, dia menatap semua kapal perang yang masih parkir di sana. Kalian belum pergi, apakah menungguku untuk meremukan semua kapal kalian? Mendengar kata-kata Chen Wen yang terdengar sangat mendominasi dan menindas, serentak semua pemimpin kapal perang dari berbagai kekuatan berteriak kepada semua pasukannya. Putar haluan, kembali ke asal. Dalam tempo beberapa detik, semua kapal menghilang kecuali kapal yang tidak mencolok milik sekte teratai dewa. Kedua gadis yang sangat cantik itu masih menatap Chen Wen, kedua mata gadis ini penuh dengan pandangan kehangatan serta cinta kasih. Tuan Muda, kuharap kamu akan datang ke sekte teratai dewa. Kedua gadis ini serempak berteriak memanggil Chen Wen dan mengharapkan kedatangan Chen Wen ke sekte mereka. Chen Wen menatap mereka dan tersenyum, kemudian mengeluarkan dua buah cincin penyimpanan, lalu melemparkannya kepada kedua gadis tersebut. Aku memiliki beberapa sumber daya kultivasi di dalam cincin penyimpanan ini, aku berharap kalian akan dapat meningkatkan kekuatan kalian, sampai batas terkuat di alam ini, permisi, aku harus segera pergi. Tanpa melihat lagi, Chen Wen langsung menghilang dari hadapan matriark dan murid sekte teratai dewa. Matriark, apakah pemuda itu akan datang ke sekte kita? Su Mei Mei bertanya kepada gurunya, dan Yang Nianxin juga ingin mendengar jawaban gurunya, padahal kedua gadis ini tahu, bahwa, bahkan gurunya pun tidak akan tahu apakah Chen Wen akan datang ataukah tidak.
Kedua gadis ini hanya bisa menatap cincin penyimpanan di tangan mereka masing-masing sambil menunggu jawaban guru mereka. Aku juga tidak bisa memastikannya, orang yang memiliki kekuatan seperti dirinya itu, kita tidak akan tahu apa yang berada di benaknya dan tidak bisa menafsirkannya. Matriark itu menatap kedua muridnya seperti tidak lagi mendengar kata-katanya dan masih asyik menatap cincin pemberian Chen Wen serta mengelusnya dengan penuh kelembutan. Baiklah, mari kita kembali ke sekte. Kedua muridnya hanya menuruti apa yang diperintahkan gurunya tanpa berpikir, seolah-olah mereka sudah seperti robot yang berjalan sambil mengelus cincin pemberian Chen Wen. Sepertinya kedua gadis ini jatuh cinta kepada Chen Wen pada pandangan pertama. Sepertinya cinta kedua gadis ini bahkan sangat dalam, membuat matriark Pang Peksim sedikit cemas. Memang sangat baik, bila Chen Wen mau menerima mereka berdua, sehingga bisa meningkatkan prestis sekte teratai dewa, tapi kalau Chen Wen tidak menerima mereka, bahkan menolak mereka, takutnya kedua murid ini akan terpengaruh di kultivasi mereka. Sementara itu, Chen Wen sendiri melesat sangat jauh, sudah puluhan ribu meter dari tempatnya. Bahkan Chen Wen seperti telah melupakan sekte teratai dewa, karena bagi Chen Wen saat ini adalah secepatnya meningkatkan kekuatannya. Dia memberikan sumber daya kepada kedua gadis itu, karena dia melihat kedua gadis itu memiliki bakat yang sangat hebat, dan itulah yang sangat dihargai oleh Chen Wen. Karena seluruh alam 10.000 besar bisa diselimuti Chen Wen menggunakan kekuatan jiwanya, Chen Wen bahkan nyaris tidak lagi perlu melihat peta yang ada di alam 10.000 besar, karena semuanya terpampang jelas di matanya. Setelah melesat setengah hari, dan di tempat yang sepi, tubuh Chen Wen menghilang dan muncul di tepi gurun pasir. Dengan kekuatan jiwanya, Chen Wen bisa melihat banyaknya hewan iblis berbentuk kalajengking serta ular berbisa. Tapi sampai saat ini, Chen Wen masih belum bisa melihat keanehan gurun pasir ini menggunakan kekuatan jiwanya. Apa yang membuat Tian Furong mengatakan di sini adalah tempat yang sangat berbahaya. Akhirnya Chen Wen duduk bersila di tepi gurun pasir, dengan hati-hati, dia menyebarkan persepsi jiwanya untuk mencari misteri apa yang ada di gurun ini. Oh, ternyata gurun ini terbentuk dikarenakan sebuah energi yang sangat amat kuat menghantam tempat ini di zaman dulu. Dari persepsi jiwanya, Chen Wen bisa merasakan adanya energi mengerikan yang menyelimuti gurun ini, tapi kini sangat halus. Biarpun sangat halus, tapi kalau ada seorang praktisi yang berani memasuki gurun ini, maka bisa jadi akan tewas oleh hewan iblis di sini. Karena ternyata hewan iblis di sini memiliki kekuatan di atas ranah Panglima Kekaisaran Abadi, atau setara dengan ranah Raja Kekaisaran Abadi. Dan yang lebih penting lagi adalah esensi kekuatan yang menghantam tempat ini dahulu kala masih berada di tengah gurun pasir. Esensi kekuatan ini bahkan membuat Chen Wen takut, karena esensi ini memiliki aura penindasan yang sangat mengerikan. Bahkan dengan ranahnya saat ini, Chen Wen merasakan tekanan yang sangat kuat. Sepertinya, gurun pasir ini bisa dikatakan sebagai gurun pasir peninggalan dewa, karena esensi kekuatan ini sangat murni dan tidak bersifat jahat. Chen Wen mulai memasuki gurun tersebut, namun Chen Wen tidak mau sembrono, dan mengeluarkan energinya dan auranya, sehingga membuat hewan iblis yang ada di gurun ketakutan, sehingga membuat semua hewan gurun melarikan diri tidak berani mendekati Chen Wen. Dengan leluasa, Chen Wen melesat menuju inti gurun, namun setelah melesat mendekati inti gurun, Chen Wen yang melayang di langit gurun langsung terhempas ke bawah. Tubuh Chen Wen sampai tertanam di dalam pasir yang panas, hingga membuat Chen Wen mengumpat kesal. Sial, kupikir dengan ranahku saat ini, aku akan mudah mencapai inti gurun ini, ternyata tekanan yang dibawa esensi kekuatan dewa sangat amat kuat. Sebenarnya seberapa kuat sang dewa? Dari tempatnya jatuh, Chen Wen berdiri dengan susah payah, karena tekanan esensi kekuatan dewa yang menghantam daratan wilayah ini. Sambil berdiri dengan semua kekuatannya, Chen Wen memulai memahami esensi kekuatan dari serangan dewa ini. Setelah 1 minggu penuh, Chen Wen berdiri di tempatnya sambil memejamkan matanya. Chen Wen akhirnya menyadari sesuatu. Ternyata energi ini juga seperti sebuah pemahaman Tao, atau
Apakah ada ranah yang sampai harus memahami sebuah Tao? Ini adalah pemahaman Tao api. Di tempat ini, Chen Wen samar-samar merasakan Tao api. Chen Wen terus mendalami Tao tersebut melalui esensi api di gurun ini. Setengah tahun kemudian, ranah Chen Wen yang awalnya hanya di ranah Jenderal Hampa Keabadian tahap ke-6, kini mulai menerobos dengan mudah. Itu pengaruh karena Chen Wen mulai mendalami pemahaman tentang Tao api, sehingga menyebabkan ranah Chen Wen langsung menerobos ke ranah Raja Hampa Keabadian tahap akhir. Ini adalah sebuah penerobosan spektakuler, karena tidak pernah ada seorang praktisi yang mampu melompat satu ranah penuh bahkan lebih seperti yang dirasakan Chen Wen saat ini. Wilayah sekeliling Chen Wen juga semakin panas, karena pemahaman Chen Wen tentang Tao api, wilayah sekitarnya semakin panas, pasir berubah menjadi lahar panas. Semua hewan iblis yang berada di dekatnya langsung melarikan diri mengungsi menjauhi tempat Chen Wen berdiri. Kini wilayah tempat Chen Wen memahami Tao yang terdapat dalam serangan seorang dewa semakin meluas yang menjadi lahar panas. Setengah tahun lagi telah berlalu dan Chen Wen berhasil memantapkan pondasinya di ranahnya saat ini. Ini Chen Wen membuka matanya menatap ke sekelilingnya dengan tertegun. Apa yang terjadi? Kenapa semua tempat di sekitar tempat ini menjadi lahar panas? Kini esensi kekuatan dewa yang ada di gurun ini sudah tidak terasa lagi oleh Chen Wen, karena dia telah berhasil memahami Tao dari esensi serangan dewa sampai ke tingkat yang lumayan tinggi. Chen Wen melesat menuju inti gurun, dan mendapati wilayah ini hanya terlihat hitam dan juga terdapat lahar panas, tapi Chen Wen merasa sudah tidak terdapat apapun di sini. Ketika Chen Wen akan membalikan tubuhnya untuk pergi dari tempat ini, tiba-tiba ujung mata Chen Wen melihat sesuatu yang membuatnya sangat tertarik. Sesuatu itu adalah sebuah pohon yang seluruh batang dan dedaunannya memancarkan api yang berpijar. Pohon ini tumbuh di tengah-tengah lahar panas. Kalau tidak diperhatikan dengan teliti, maka pohon ini terlihat hanya seperti api yang bergejolak. Di bawah ranting pohon api tersebut, Chen Wen melihat ada buah yang memancarkan api yang bahkan jauh lebih panas. Buah ini sebesar kepalan tangan bayi, tapi pancaran aura panasnya sangat amat luar biasa. Dengan cermat, Chen Wen memperhatikan buah tersebut. Buah apakah itu? Kenapa pancaran auranya bahkan mampu menekanku? Tiba-tiba dari tubuhnya terdengar suara Kim Long yang tampak sangat antusias. Tuan muda, itu adalah buah Tao. Kalau Tuan muda bisa memurnikannya, maka pemahaman Tuan muda tentang api akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Paling tidak, ranah dan kekuatan jiwa Tuan muda akan tumbuh ke tingkat yang bahkan tidak pernah Tuan muda pikirkan. Apakah seperti itu? Benar Tuan muda, buah Tao tidak akan mudah untuk ditemukan, karena dia akan berbuah sekali dalam lebih dari ratusan ribu tahun. Waktu yang sangat panjang untuk menghasilkan satu buah Tao. Apakah aku bisa menanamnya di semesta teratai kuncup? Bisa saja Tuan muda, tapi itu harus ditanaman di sebuah planet yang penuh dengan gunung berapi, karena dengan tumbuh di atas gunung berapi, maka tumbuhan seperti itu tidak lagi memerlukan perawatan. Itu masalah gampang. Aku akan membuat sebuah planet yang penuh dengan gunung berapi, serta dipasang formasi ruang dan waktu, agar menunggu tumbuhan itu berbuah tidak terlalu lama. Terserah Tuan muda. Chen Wen melayang ke langit dan membuat segel tangan yang semua segel tangan itu berjumlah 36 segel yang dilempari mengelilingi tempat tersebut. Kemudian Chen Wen membuat segel tangan raksasa yang menyelimuti seluruh tempat tersebut. Tiba-tiba tempat tersebut mengeluarkan suara gemuruh yang sangat kuat, dan beberapa saat kemudian tempat tersebut terangkat melayang ke atas langit. Dengan sigap, Chen Wen menyelimutinya dengan kekuatan jiwanya dan memasukkannya ke dalam dunia semesta batu teratai kuncup. Berikut tubuh Chen Wen ikut masuk dan di dalam dunia semesta itu, Chen Wen menciptakan sebuah planet yang penuh dengan gunung berapi, serta melengkapi tempat tersebut dengan formasi ruang dan waktu. Chen Wen lalu meletakkan pohon yang bisa menghasilkan buah Tao di sana. Kim Long dan Oolong juga melihat apa yang dilakukan oleh Chen Wen dengan takjub. Kim Long membuka suara ketika melihat Chen Wen akan meninggalkan tempat tersebut. Tuan muda, lebih baik buah Tao itu segera Tuan murnikan. Dengan begitu, kekuatan Tuan muda akan meningkat secara signifikan.
Begitukah? Benar juga. Baiklah, aku akan memurnikan buah Tao tersebut. Chen Wen memetik buah Tao tersebut, tapi sebelum tangan Chen Wen menyentuh buah tersebut, terdapat sebuah kekuatan yang sangat panas menolak tangan Chen Wen. Kekuatan itu berusaha membakar tangan Chen Wen, menyadari ada yang menyerang tangannya, Chen Wen juga segera bereaksi, energi spiritualnya segera dialirkan ke tangannya hingga membuat tangannya juga berubah menjadi api yang sangat panas, karena api tersebut telah bercampur dengan api ilahi. Dua kekuatan yang memiliki esensi Tao berbenturan, hingga mengguncang planet Gung berapi dan menghancurkan beberapa gunung berapi. Tapi tetap saja Chen Wen terpental puluhan meter, dan wajahnya sedikit pucat. Sial, ternyata buah Tao itu menolak ketika akan dipetik, kekuatannya juga sangat mengerikan, padahal itu baru buah, belum menjadi energi yang sesungguhnya. Chen Wen melayang berkonsentrasi sejenak, tiba-tiba seluruh tubuhnya memancarkan cahaya api yang berpijar, yang bahkan mampu menghanguskan sebuah planet yang lemah dalam sekejap. Beruntungnya karena semua hal yang cipta di dalam semesta batu teratai kuncup adalah sesuatu yang sangat keras, sehingga Chen Wen tidak takut planet gunung berapi hancur. Chen Wen melesat menjangkau buah Tao api dengan kekuatan penuh. Saat Chen Wen mendekati buah Tao api, tampak buah Tao api merasakan krisis juga langsung bereaksi. Buah Tao memancarkan cahaya api yang lebih ganas lagi, dan akhirnya kedua kekuatan kembali berbenturan saling membakar. Chen Wen berhasil memetik buah tersebut saat benturan terjadi menggunakan tangan sebelahnya. Begitu buah Tao terpetik, sehingga perlawanan dari buah Tao langsung menghilang. Kini di dalam genggaman tangan Chen Wen terdapat buah yang berpijar memancarkan panas api Tao. Saat Kim Long melihat Chen Wen berhasil memetik buah Tao, Kim Long dan Ou Long mendekati Chen Wen serta memberi selamat kepadanya. "Selamat Tuan Muda, Anda telah berhasil memetik buah Tao, segeralah murnikan buah tersebut, karena buah Tao yang sudah dipetik tidak akan bisa bertahan lama, tapi aku menyarankan agar Tuan Muda memurnikannya jauh dari planet manapun, karena akan berefek sangat mengerikan ketika sudah berhasil memurnikannya." Baiklah. Saat ini terlihat Chen Wen sedang berada di ujung semesta batu teratai kuncup, di tangannya terdapat sebuah harta yang sangat berharga. Memancarkan cahaya panas api yang sangat luar biasa yang besarnya hanya sebesar kepalan bayi. Tempat Chen Wen berdiri saat ini adalah di luar angkasa yang gelap tanpa ada planet yang terlihat, hanya ada batu-batu meteor saja di sekitarnya. Setelah melihat sekelilingnya, Chen Wen merasa puas. Dia membuat beberapa formasi ruang dan waktu untuk mempersingkat waktunya dalam memurnikan buah Tao api. Setelah selesai semuanya, Chen Wen mulai menelan buah Tao dalam satu gigitan. Buah itu tampak berapi-api dan tampak ganas, namun ketika digigit oleh Chen Wen terdengar renyah. Biarpun rasanya sangat panas, namun Chen Wen telah melapisi mulut serta seluruh organ dalamnya dengan energi api Tao miliknya. Selesai menelan buah Tao, Chen Wen langsung duduk bersila dan memejamkan matanya. Energi buah Tao api sungguh sangat mengerikan. Chen Wen merasa seolah-olah seluruh tubuhnya tenggelam di dalam api yang sangat ganas yang berusaha menelan dirinya. Chen Wen berusaha sekuat tenaga memurnikan air Tao dari buah Tao. Selama beberapa bulan, pengertian Chen Wen tentang api semakin mendalam, dan ranah Chen Wen juga seketika meroket gila-gilaan. Awalnya Chen Wen yang memiliki ranah Raja Hampa Keabadian tahap akhir, kini meroket secara gila-gilaan. Lompatan ranahnya sangat mengerikan. Perlu diketahui, setelah ranah Raja Hampa Keabadian, maka dilanjutkan dengan ranah Kaisar Hampa Keabadian, ranah Dewa Bumi Hampa Keabadian, ranah Dewa Langit Hampa Keabadian, ranah Dewa Surgawi Hampa Keabadian, ranah Dewa Suci Hampa Keabadian, ranah Dewa Ilahi Hampa Keabadian. Chen Wen melompati ranahnya menjadi ranah Dewa Bumi Hampa Keabadian, dan Tao yang dibawanya adalah Tao Api, sedangkan ranah di atas adalah wajib memiliki tambahan pemahaman tingkat Tao dengan elemen lain. Itulah syaratnya ketika seorang praktisi ingin meningkatkan ranahnya, dia diharuskan memahami elemen sampai tingkat Tao yang berlainan. Seorang praktisi dengan ranah Dewa Ilahi Hampa Keabadian mewakili 5 elemen Tao yang telah dikuasainya,
bagaimanapun berbakatnya seorang praktisi, kalau tidak dapat memiliki lebih dari satu elemen, maka dia tidak memiliki syarat untuk menerobos. Sekilas itulah pengetahuan umum tentang ranah, seolah Chen Wen benar-benar memiliki pemahaman Tao api. Dia sudah melebihi ranah kaisar hampa keabadian, sehingga dia langsung menerobos ranah elemen Tao awal dengan tahap awal di ranah Dewa Bumi hampa keabadian dengan elemen Tao api. Saat Chen Wen berhasil memurnikan buah Tao api, energi api yang dihasilkan atas dampak penerobosannya membuat semua batu meteor yang berada di jarak jutaan kilometer langsung berubah menjadi lahar panas. Bahkan kalaupun ada sebuah planet yang dekat dengannya akan berubah menjadi lahar panas, begitu mengerikannya dampak dari penerobosannya. Untung saja, Kim Long dan Oolong sudah berpengalaman tentang penerobosan seseorang ketika akan memahami Tao, sehingga menyarankan Chen Wen untuk memurikannya di tempat yang sangat jauh. Kini nafas Chen Wen terlihat berapi-api dan berpijat, matanya juga memancarkan api yang sangat mengerikan. Setelah mengokohkan pondasinya selama beberapa bulan lagi, akhirnya Chen Wen sudah bisa mengontrol seluruh energi apinya dan memasukkannya ke dalam tubuhnya agar tidak menakuti orang lain. Kini kekuatan Chen Wen bahkan sudah lebih tinggi dari Kim Long maupun Oolong yang tertahan di ranah kaisar hampa keabadian tahap akhir. Mereka diharuskan untuk memahami salah satu Tao, baru bisa menerobos. Kini kekuatan mereka telah kembali ke saat puncak kekuatan mereka, tapi kalau untuk berhadapan dengan pria misterius itu, Chen Wen sendiri tidak terlalu yakin, karena ketika pria itu datang, Chen Wen merasakan pria misterius itu bukan hanya memiliki satu Tao, Chen Wen merasa pria misterius itu memiliki lebih dari satu elemen Tao. Ketika pria itu datang pertama kalinya, Chen Wen merasakan Tao angin yang tajam, dan ketika pertemuan kedua, Chen Wen merasakan pria itu memiliki elemen Tao ruang angkasa. Biarpun Chen Wen mampu menandingi satu ranah penuh, namun di ranah di atas Dewa Bumi hampa keabadian, Chen Wen hanya mampu menjadi tak terkalahkan dalam ranah yang sama saja. Chen Wen lalu menghilang dari tempatnya memurnikan buah Tao dan menemui kedua orang bawahannya, yaitu Kim Long dan Oolong. Kedua orang bawahannya menatap Chen Wen dengan takjub, karena mereka merasakan aura penindasan yang tidak sengaja sedikit keluar dari tubuh Chen Wen. Mengerikan, Tuan Muda telah berhasil memurnikan buah Tao api. Benar, aku juga merasakan Tao api di tubuh Tuan Muda. Saat Chen Wen telah berdiri tepat di hadapan kedua bawahannya segera memberi hormat dan memberi selamat kepada Chen Wen. Salam Tuan Muda. Selamat karena Tuan Muda telah berhasil memurnikan buah Tao api dan kini Tuan Muda resmi memiliki ranah Dewa Bumi hampa keabadian tahap awal yang mewakili elemen Tao api. Yah, terima kasih, aku berharap kalian juga bisa memahami Tao secepatnya. Mendengar kata-kata Chen Wen, kedua bawahannya tersenyum pahit lalu berkata, terima kasih Tuan Muda, tapi untuk memahami sebuah elemen Tao, tidak semudah membalikan telapak tangan. Kami juga sangat ingin memahami salah satu Tao, tapi kami bahkan tidak tahu bagaimana memulainya. Chen Wen menatap Kim Long dan Oolong, karena dia telah memahami salah satu Tao elemen api, maka ketika menatap kedua bawahannya, Chen Wen memikirkan cara agar keduanya mampu memahami Tao bawaan tubuh mereka masing-masing. Sepertinya aku memiliki metode untuk kalian berdua agar bisa memahami elemen bawaan tubuh kalian masing-masing, namun itu juga tergantung pemahaman kalian masing-masing. Aku hanya bisa menunjukkan jalan, selebihnya kalian pikirkan sendiri. Apakah ada metode seperti itu? Chen Wen menganggukkan kepalanya. Setelah dia memahami salah satu elemen, dia menjadi lebih peka terhadap elemen lain dan memiliki metodenya sendiri. Setelah berpikir selama beberapa jam untuk mencari metode yang sesuai untuk kedua bawahannya, Chen Wen kemudian menyetuhkan jari telunjuknya yang sudah dipenuhi oleh informasi metode pemahaman Tao ke dahi kedua bawahannya secara bergantian. Beberapa saat kemudian, kedua bawahannya memejamkan mata mereka dan mulai mencoba mencerna metode Chen Wen. Chen Wen melihat kedua bawahannya yang sama-sama memejamkan mata, dia pun tidak mengganggu mereka lagi. Kini tugasnya adalah membunuh Dewa Iblis Mocu yang ada di alam 10.000 besar ini.
Chen Wen muncul dari kekosongan di atas sebuah gurun yang sangat luas. Dia pun kemudian mengedarkan kekuatan jiwanya menyelubungi seluruh alam dimensi 10.000 besar ini untuk mencari keberadaan Sekte Dewa Iblis Mochu. Tapi saat jiwanya menyelubungi alam 10.000 besar, tiba-tiba dia merasakan adanya formasi raksasa yang menutupi seluruh alam 10.000 besar ini. Bukankah itu adalah formasi mata-mata langit? Kenapa di alam rendahan ini pun dipasang formasi seperti itu? Apakah pria itu masih belum yakin kalau kedua naga itu telah tewas? Sial, kalau begini, aku tidak bisa sembarangan bertindak, kalau tidak aku akan ketahuan juga. Saat Chen Wen mulai akan menyebarkan persepsi jiwanya untuk menyelubungi seluruh dimensi alam 10.000 besar ini, karena dengan ranahnya saat ini, hal itu sangat mudah dilakukannya, tapi tiba-tiba, sudut mata Chen Wen melihat sesuatu yang mencurigakan di langit alam 10.000 besar ini. Dia melihat adanya sebuah formasi raksasa yang sama dengan formasi raksasa yang pernah dilihatnya di dimensi alam gurun. Karena menyadari adanya formasi raksasa mata-mata langit di alam 10.000 besar ini, Chen Wen mulai berhati-hati dalam bertindak. Sialan! Aku jadi tidak bisa melakukan penyelidikan tentang Sekte Dewa Iblis dengan adanya formasi raksasa mata langit. Aku terpaksa harus mendatangi Sekte Teratai Dewa untuk mencari informasi. Karena takut keberadaannya diketahui oleh pria misterius yang terus-menerus mengejar keberadaan Kim Long dan Oolong, Chen Wen terpaksa harus mengikuti jalur normal kalau ingin menuju ke benua besar. Dengan kekuatanku saat ini, lebih baik aku pergi menuju makam Kaisar Iblis. Aku yakin akan mampu menghabisi jiwa Kaisar Iblis. Chen Wen lalu melirik ke langit, di mana formasi raksasa sedang mengintai keberadaan siapapun di dimensi ala 10.000 besar. Sial, tidak tahu kenapa hatiku merasa tidak tenang dengan formasi di langit itu. Chen Wen lalu membuat beberapa segel tangan dan melemparkannya di atas kepalanya dan sekujur tubuhnya. Itu adalah segel ilusi yang berguna untuk menyembunyikan keberadaannya dari intaian formasi mata langit. Segel ilusi itu dibuat berlapis-lapis, karena ketika dibuat satu lapis, Chen Wen masih merasa tidak nyaman. Dia lalu membuatnya hingga beberapa lapis sampai dia merasa tenang. Baiklah, sekarang, aku akan pergi ke makam Kaisar Iblis. Chen Wen lalu menghilang dari tempatnya saat ini, kemudian muncul di atas Gunung Iblis. Tekanan yang dibawa oleh tubuh Chen Wen bahkan mampu membakar semua aura iblis yang ada di Gunung Iblis ini. Mata ilahi, aktifkan. Mata Chen Wen bersinar memancarkan cahaya api yang membara. Karena dia telah memahami Tao api, maka hampir semua elemen yang digunakan adalah elemen api, dan setelah mata ilahi diaktifkan menggunakan elemen api Tao, sema penghalang yang menghalangi mata ilahinya terbakar. Dan di tengah Gunung Iblis, Chen Wen dapat melihat sebuah kerangka manusia yang berwarna hitam pekat. Itu adalah kerangka Kaisar Iblis yang duduk bersila. Oh, itu adalah jiwanya dan masih berkeliaran mencari jalan keluar dari formasi yang menahannya di sini. Chen Wen melemparkan beberapa artefak bendera formasi sekeliling Gunung Iblis. Setelah semua persiapan selesai, Chen Wen membuat segel tangan. Formasi kurungan dewa, aktifkan. Tiba-tiba seluruh Gunung Iblis dikurung oleh sebuah lapisan penghalang yang transparan berwarna kuning keemasan dan memancarkan cahaya api membara. Hehehe, dengan begini, kalau formasi yang mengurung jiwa Kaisar Iblis kuhancurkan, jiwa Kaisar Iblis tetap saja tidak bisa melarikan diri. Chen Wen lalu melesat menuju puncak Gunung Iblis, di mana pusat formasi berada. Setelah sesampainya di pusat formasi, Chen Wen membuat sebuah segel tangan penghancur formasi, karena beberapa waktu yang lalu formasi ini telah dipelajarinya dengan sungguh-sungguh dan sudah mengerti. Chen Wen menjadi mudah untuk membuat segel penghancur formasi ini. Ribuan cakram energi segel penghancur melesat menuju pusat formasi dan menghancurkan formasi tersebut. Seluruh Gunung Iblis bergetar kuat karena kehancuran formasi pengurungan yang berguna untuk mengurung Kaisar Iblis. Para dewa, tunggu saja pembalasanku. Hahaha, hari ini aku Kaisar Iblis. Saat jiwa Kaisar Iblis melesat keluar dari puncak gunung, dia berteriak kencang dengan sombong, tapi sebelum menyelesaikan kata-katanya,
dia menjadi terkejut karena dia melihat ada sebuah formasi pengurungan dewa yang jauh lebih kuat lagi menutupi seluruh gunung iblis, hingga jiwa Kaisar Iblis tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Sial, bangsat, siapa yang membuat formasi pengurungan dewa lagi? Hehehehe, kamukah jiwa Kaisar Iblis? Tampak Chen Wen melayang di dalam formasi bersama Kaisar Iblis melipat tangannya ke belakang sambil menatap jiwa Kaisar Iblis dan terlihat meremehkan Kaisar Iblis. Bocah, jangan katakan bahwa kamu yang membuat formasi pengurungan dewa ini. Selamat, kamu benar, aku hanya penasaran, kenapa para dewa sangat kepayahan membunuhmu. Jangan kamu sombong, bahkan para dewa sekalipun tidak mampu membunuhku, apalagi kamu bocah kecil yang lemah. Chen Wen menyembunyikan kekuatannya menggunakan sebuah segel, sehingga Kaisar Iblis memandang remeh dirinya. Kenapa kamu terlihat gusar? Apakah tidak senang ku temani di sini? Jiwa Kaisar Iblis terdiam, dia mengamati tubuh Chen Wen, kemudian tersenyum penuh kemenangan, seakan-akan dia merasa sudah pasti akan berhasil dengan pemikirannya, yaitu mengambil tubuh Chen Wen. Kaisar Iblis menyeringai menatap tubuh Chen Wen, kemudian dia berkata, "Tubuhmu tidak buruk, aku sepertinya sangat suka dengan tubuhmu yang masih murni ini." Mendengar kata-kata jiwa Kaisar Iblis, Chen Wen malah tersenyum, karena saat ini, jiwa Kaisar Iblis telah melemah ke titik paling lemahnya, karena telah ratusan ribu tahun terkurung di dalam formasi. Makanya Chen Wen berani berada di dalam formasi, karena merasa yakin mampu mengatasi jiwa Kaisar Iblis. Biarpun kekuatan jiwa Chen Wen telah berhasil menerobos sampai menjadi tahap jiwa Tao, tapi kalau jiwa Kaisar Iblis masih berada di masa kejayaannya, kemungkinan besar Chen Wen tidak akan berani mencoba mendekati jiwa Kaisar Iblis ini. Kamu bisa mencobanya kalau kamu mampu. Chen Wen tampak sangat tenang menghadapi jiwa Kaisar Iblis, sehingga membuat Kaisar Iblis menjadi curiga. Dia kembali meneliti tubuh Chen Wen, apakah menggunakan artefak atau senjata jiwa untuk melindungi jiwanya. Kenapa bocah ini sangat tenang? Tapi di tubuhnya juga tidak terdapat sebuah harta apapun untuk perlindungan jiwa, lalu kenapa dia sangat tenang saat menghadapi kekuatan jiwaku? Karena merasa sangat yakin akan mampu merebut tubuh Chen Wen, Kaisar Iblis lalu melesat tanpa ragu. Saat Kaisar Iblis akan memasuki tubuh Chen Wen, tiba-tiba sebuah energi jiwa yang tak kasat mata menyelubungi tubuh Chen Wen, dan jiwa Kaisar Iblis menabrak dinding transparan itu, hingga menimbulkan suara teredam yang sangat kuat. Tubuh jiwa Kaisar Iblis terpental sangat jauh dan menabrak dinding formasi penjara dewa, sedangkan Chen Wen terlihat mundur beberapa puluh langkah. Perisai apa itu? Kenapa jiwaku tidak mampu menembus perisai tersebut? Kini tubuh jiwa Kaisar Iblis semakin lemah dan semakin transparan, sedangkan Chen Wen hanya ekspresinya tampak sedikit kesakitan. Ternyata kekuatan jiwa Kaisar Iblis ini biarpun sudah melemah, tapi tetap masih sangat kuat. Chen Wen mengangkat tangannya dan mengalirkan energi jiwanya. Badai jiwa, sebuah energi jiwa yang sangat mengerikan keluar dari tangan Chen Wen membuat sebuah badai yang lumayan besar menerjang ke arah Kaisar Iblis. Ini bukan sembarang badai jiwa, karena badai jiwa yang dibuat Chen Wen mampu memurnikan jiwa-jiwa apapun yang dilewatinya. Tekanan energi jiwa yang diciptakan oleh Chen Wen sangat kuat, hingga membuat jiwa Kaisar Iblis merasakan tekanan yang sangat besar. Kaisar Iblis menjadi marah melihat hal ini, dia pun tidak tinggal diam. Elemen kegelapan, badai Tao jiwa gelap, dua kekuatan jiwa, yang satu penuh dengan api dan kekuatan jiwa, dan satunya penuh dengan kegelapan akhirnya berbenturan, hingga membuat formasi pengurung dewa bergetar. Dua energi jiwa berbenturan dengan dua sifat Tao yang sangat berlawanan, yang satunya adalah energi jiwa dengan elemen angin pedang, tapi kini diubah oleh seni pertempuran jiwanya. Kini jiwa Chen Wen adalah pemurnian jiwa, tapi Kaisar Iblis yang tidak mau kalah juga mengeluarkan teknik jiwanya yang memancar keluar menciptakan tornado jiwa berwarna hitam pekat yang sangat korosif. Dua kekuatan jiwa yang sangat kuat berbenturan dan terus bergesekan. Chen Wen kembali berteriak kencang untuk menambah daya jiwanya ketika berbenturan itu.
Chen Wen bertujuan untuk memurnikan jiwa Kaisar Iblis sekaligus. Benturan terus berlanjut, tubuh jiwa Kaisar Iblis semakin transparan dan semakin lemah. Karena energi jiwa korosif milik Kaisar Iblis bukannya mengikis kekuatan jiwa Chen Wen, tapi malah dimurnikan oleh tornado yang dibentuk oleh energi jiwa Chen Wen. Chen Wen masih terus menambah daya pemurnian jiwanya, sedangkan Kaisar Iblis semakin lemah, hingga membuat Kaisar Iblis menggertakkan giginya dengan murka dan putus asa. Tidak mungkin, bahkan dewa sekalipun tidak akan mampu membinasakan jiwaku. Kau juga sama saja, tidak mungkin bisa memusnahkan jiwaku, kalaupun harus musnah, kau juga harus ikut musnah. Kaisar Iblis menguras seluruh energi jiwanya dengan maksud meledakkan seluruh tempat ini dengan energi jiwanya. Melihat gelagat tidak baik, Chen Wen yang juga telah berhasil memurnikan sebagian besar kekuatan jiwa dari Kaisar Iblis menjadi sedikit bergetar juga, karena kini kekuatan energi jiwa Kaisar Iblis tiba-tiba meningkat, tiba-tiba terdengar suara di benaknya yang berasal dari Oolong. Tuan muda, hati-hati, Kaisar Iblis akan meledakkan jiwanya. Ternyata dia bermaksud meledakkan jiwanya segel jiwa. Pemurnian jiwa ekstrim Chen Wen dalam sekejap membuat banyak segel yang terus-menerus dilepaskan dan dilemparkan ke tubuh jiwa Kaisar Iblis yang mulai membengkak. Segel-segel itu terus dilempar oleh Chen Wen dan menempel di tubuh Kaisar Iblis hingga seluruh tubuh Kaisar Iblis terbungkus segel. Semua segel yang tertempel di tubuh Kaisar Iblis langsung memancarkan cahaya terang dan menyerap seluruh energi jiwa Kaisar Iblis yang kemudian dikirimkan ke jiwa Chen Wen. Terdengar suara seperti ban kempes ketika segel tersebut memancarkan cahaya yang sangat terang di tubuh jiwa Kaisar Iblis, dan kemudian membangkitkan kekuatan jiwa Chen Wen, hingga energi jiwa Chen Wen menggembung sangat besar, seolah-olah akan meledak. Chen Wen mulai tersedak karena energi jiwa dari Kaisar Iblis sudah sepadan dengan kekuatan jiwanya yang juga telah berada di tingkat Tao. Untung saja karena jiwa Kaisar Iblis sudah melemah karena ribuan tahun berusaha untuk keluar dari formasi penjara dewa. Bila kekuatan jiwanya masih di masa jayanya, niscaya Chen Wen pasti tidak akan mampu memurnikan kekuatan jiwa Kaisar Iblis. Beberapa waktu kemudian, seluruh kekuatan jiwa Kaisar Iblis menghilang menjadi ketiadaan, namun permasalahan masih belum hilang, karena tubuh jiwa Chen Wen saat ini membengkak seperti akan meledak kapan saja. Chen Wen sendiri sudah gelagapan, tiba-tiba Oolong dan Kim Long keluar dari dunia semesta batu teratai. Tuan muda, tahan, kami akan membantu menyerap energi jiwa ini. Chen Wen tidak bisa membuka suara, dia seperti megap-megap mencoba memurnikan jiwa Kaisar Iblis. Kim Long dan Oolong membuat segel tangan yang kemudian menempelkannya ke tubuh Chen Wen beserta telapak tangan mereka mencoba menyerap energi jiwa dari Kaisar Iblis yang sangat besar. Tiga sosok ini berkutat menyerap energi jiwa Kaisar Iblis. Setelah sedikit merasa lega, Chen Wen langsung melepaskan kedua orang bawahannya agar tidak terus-menerus menyerap energi jiwa dari Kaisar Iblis. Lepaskan. Kalian tidak akan mampu menahan sifat jiwa iblis dari Kaisar Iblis kalau kalian menyerap energi jiwa Kaisar Iblis dalam jumlah banyak. Keduanya pun mundur, karena mereka juga merasakan adanya bahaya saat mereka terus menyerap energi jiwa Kaisar Iblis. Berbeda dengan kekuatan jiwa Chen Wen, di dalam tubuh Chen Wen terdapat Tao api yang mampu membakar semua sifat iblis dari energi jiwa Kaisar Iblis. Lagi pula sistem pemurnian Chen Wen sangat berbeda jauh daripada Kim Long dan Oolong. Sistem pemurnian jiwa yang dimiliki oleh Chen Wen seperti mesin penggilingan, semua sifat jahat dari jiwa Kaisar Iblis akan digiling hingga halus dan menjadi energi jiwa yang sangat murni. Kedua orang bawahan Chen Wen langsung melesat sedikit menjauhi Chen Wen. Kini mereka mencoba memurnikan energi jiwa Kaisar Iblis yang bersemayam ke dalam tubuh mereka berdua. Setelah memurnikan semua energi jiwa Kaisar Iblis selama 1 minggu penuh, Chen Wen baru merasa lega dan menghembuskan nafas panjang. Chen Wen menatap kedua bawahannya dengan tatapan serius, karena dia melihat jiwa kedua orang bawahannya mulai terlihat ada noda hitam yang perlahan tapi pasti noda hitam itu mulai menyebar, ingin menguasai seluruh kekuatan jiwa kedua bawahannya,
artinya kedua bawahannya terpengaruh jiwa jahat Kaisar Iblis dan bisa saja kedua bawahannya akan berubah sepenuhnya menjadi iblis. Gawat, aku harus membantu mereka berdua. Chen Wen melesat mendekati kedua orang bawahannya dan menempelkan telapak tangannya ke masing-masing bawahannya. Kedua telapak tangan Chen Wen langsung memancarkan cahaya Tao api lembut. Tao api, bakar. Untaian Tao api melesat dari tangan Chen Wen secara halus memasuki jiwa kedua orang bawahannya dan untaian Tao api langsung melesat menuju noda hitam di dalam jiwa kedua bawahannya, kemudian langsung membakarnya menjadi ketiadaan. Setelah selesai membakar sampai habis noda hitam di dalam jiwa kedua bawahannya, Chen Wen kembali menarik untaian Tao api kemudian melepaskan tangannya sambil menghembuskan nafas panjang. Untung saja belum terlambat. Beberapa saat setelah Chen Wen melepaskan tangannya, kedua bawahannya pun membuka mata mereka dan ikut menghembuskan nafas lega. Terima kasih Tuan Muda, untung saja Tuan Muda segera membantu kami, kalau tidak, kami tidak tahu lagi apa yang terjadi kepada kami berdua. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.